Saat itu Kisil dan yang lainnya sedang berkumpul. Lee terlihat sudah semakin dekat dan mesra dengan Hao Jun. Kisil dan Hao Yu tentu saja senang melihat kebersamaan mereka. Tong yang melihat hal itu menjadi heran ditambah dengan Chen yang tiba-tiba saja meledeknya karena masih sendiri. Mereka juga menonton penampilan Kisil dan Hao Yu saat syuting yang videonya sudah tayang dan memuji penampilan Kisil yang natural. Karena tak tahan disindir oleh Hao Yu, akhirnya Tong mengajak Haiking untuk berkencan besok hari. Haiking yang mendengar ajakan dari Tong sedikit mengelak dengan berbagai alasan. Tak berselang lama tiba-tiba Jin mengirim pesan pada Hao Yu jika ia ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat Hao Yu langsung menyembunyikannya dari Kisil. Di sisi lain Jin sedang berada di rumah yang pernah dipersiapkan untuk ia menikah dengan Hao Yu. Di sana ia terlihat sangat frustasi karena masalah yang sedang ia hadapi. Jin masih tidak bisa menerima jika saat itu Hao Yu sudah menjadi milik orang lain. Keesokan harinya Kisil sedang bekerja dengan sangat fokus. Kedua sahabatnya sangat setia menemani Kisil, bahkan mereka juga sempat bersenda gurau. Ternyata Kisil sedang mendesain sebuah perhiasan untuk Jin. Tak hanya itu, setelah pekerjaan mereka selesai mereka bertiga langsung saling berpelukan karena sudah saling mendukung satu sama lain. Kemudian di rumah Hao Yu sedang menemani anak-anaknya bermain. Kisil juga menyusul mereka dengan membawakan potongan buah-buahan. Lalu Kisil menyuapi Hao Yu sembari berterima kasih padanya karena sudah menjaga anak-anak selama Kisil sibuk bekerja. Tak berselang lama manajer Jin menghubungi Hao Yu, ia memberitahu Hao Yu jika Jin sedang tidak baik-baik saja. Mengetahui hal itu membuat Hao Yu langsung bergegas pergi, bahkan ia tidak memberitahu Kisil apa yang sedang terjadi. Setelah itu Hao Yu sudah berada di tempat tinggal Jin. Di sana manajernya mulai menceritakan tentang apa yang terjadi pada Jin. Ternyata Jin sudah mengidap penyakit kecemasan itu sejak 3 tahun yang lalu. Untungnya dia dirawat tepat waktu, jadi itu tidak mempengaruhi pelatihan dan kompetensinya. Di sisi lain Kisil sedang menunggu Hao Yu di rumah, saat itu Hao Yu pulang sangat larut. Hal tersebut membuat Kisil bertanya apa yang membuat Hao Yu pulang lebih lama. Alhasil Hao Yu memberitahu Kisil jika Jin sedang sakit, namun Hao Yu langsung menjelaskan pada Kisil jika ia hanya membantunya untuk berobat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beruntungnya Kisil bisa memaklumi hal tersebut dan tak berselang lama manajer Jin kembali menghubungi Hao Yu, alhasil membuatnya mengingat pertemuan antara dirinya dan Jin. Ternyata Jin benar-benar sedang tidak baik-baik saja, bahkan ia menolak untuk diobati. Keesokan harinya Hao Yu kembali menjenguk Jin. Saat itu Jin masih tertidur dan ia pun terbangun dengan kedatangan Hao Yu. Di sana Hao Yu mencoba membuat Jin lebih peduli dengan dirinya sendiri. Ia juga menjelaskan jika apa yang dilakukannya saat itu hanyalah sekedar hubungan teman baik. Jin yang melihat sikap Hao Yu merasa sangat sedih dan sampai meneteskan air mata. Di sisi lain Kisil sedang bekerja dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jin yang mengajaknya untuk bertemu. Setelah itu mereka pun bertemu, ternyata Jin malah tega meminta Kisil untuk bercerai dengan Hao Yu. Hal itu membuat Kisil sangat marah, namun ia mencoba membuat Jin menerima kenyataan yang sudah terjadi dan ia harus menerima itu semua, tetapi Jin masih terlihat sangat menginginkan Hao Yu kembali bersamanya. Kemudian Kisil menemui Hao Yu dengan membawakan makanan untuknya. Di sana Kisil terus memandangi Hao Yu, bahkan ia juga meminta Hao Yu untuk memeluknya, namun Kisil tidak memberitahu Hao Yu apa yang baru saja terjadi. Sampai di saat mereka makan bersama Kisil menutupi semua itu. Ia malah memberikan ciuman untuk Hao Yu dan Hao Yu mengatakan bahwa mereka akan terus bahagia bersama. Setelah itu di rumah Hao Yu sudah menemani istrinya bermain ayunan. Ia terus merayu istrinya itu dan terlihat sangat bahagia. Tak berselang lama Hao Jun menghubungi Hao Yu, ia memberitahukan sesuatu yang membuat Hao Yu dan Kisil terkejut sebab Hao Jun yang berencana untuk melamar Lin besok.
这一分钟的永远守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。